Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan selalu memberikan kita kesempatan dan kesehatan di dunia dan baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Silvani, saya dari Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Jadi Kapita Indonesia dengan hasil ini pada terpilih tahun 2004 sampai 2024 dengan dosen pengampu saya Bapak Armin Arfaramansyah Nasution MSc dan Bapak Nasrullah Hidayat MSc. Disusun oleh saya Dwi Silvani yang telah saya jelaskan sebelumnya saat ini. Saya dari Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2020. Kemudian masuk ke bab 1 pada bisa melihat pada paparan berikut bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi barang dan jasa dapat meningkatkan kesejahteraan jika tidak disertai dengan pembangunan yang merata oleh Garuda dan Smith tahun 2003. Pembangunan ekonomi akan mendekatkan distribusi pendapatan yang adil oleh adegan tahun 1995. Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi atau PDB meliputi modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam oleh 10 tahun 2010. Kemudian menurut Yulis ini Apple 2015 menyatakan bahwa proses pembangunan suatu negara diukur dengan rata-rata lama sekolah. Selama periode 2004 sampai 2024, rata-rata lama sekolah di Indonesia menunjukkan tren yang terus naik atau tren yang terus meningkat secara konsisten dari 7,24 pada tahun 2004, kemudian naik menjadi 8,85 pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2010, RLS kontraksi dari 7,72 menjadi 7,46%. Ini disebabkan banyaknya tenaga kerja terserap oleh sektor informal dan manufaktur. Namun bersamaan dengan ini, ketika ada pun identifikasi masalah saya, yaitu yang pertama, PDB per kapita Indonesia mengalami inflasi dengan kontraksi signifikan akibat pandemi COVID-19. Pemulihan kesehatan 2021 hingga 2024 tetap melambat. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi stagnan tinggi 5,1% tahun 2024 dan sampai tahun 2029 di World Economic Outlook edisi Oktober 2020. Masalah saya, teman-teman sebenarnya bahwa masalah saya terdiri dari dua, serta masalah saya yang ini berdasarkan tren atau dalam penelitian di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, masalah saya. Masalah saya, teman-teman sebenarnya bahwa masalah saya terdiri dari dua, serta masalah saya yang terjadi di sini yaitu berdasarkan tren atau dalam penelitian di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, teman-teman sekalian, garis yang berwarna itu secara pasif, kemudian garis yang berwarna kuning itu melalui secara berbeda. Artinya, ini merupakan penjelasan sebelumnya dari kakak menjelaskan yang mana pada dokter tersebut telah dijelaskan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang dimana sebenarnya pengaruh langsung ini merupakan penjelasan variabel X1, X2 atau X3. Contohnya, rata-rata sekolah berpengaruh langsung terhadap PDB per kapita karena semakin tinggi pendidikan, semakin baik pula kualitas tenaga kerja, dan produktivitas dari sains serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pengaruh secara tidak langsung, yang tadi telah saya jelaskan bahwa secara tidak langsung ini melalui rasio. Selanjutnya, penelitian saya yaitu H1 diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap rasio Gini di Indonesia. H2 saya diduga bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap rasio Gini di Indonesia. Dan H3 saya diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap Gini di Indonesia. Kemudian H4 saya diduga bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap Gini di Indonesia. Dan H5 saya diduga bahwa rasio Gini berpengaruh negatif terhadap PDB per kapita di Indonesia. Dan H6 saya diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap PDB per kapita melalui rasio Gini di Indonesia. Kemudian yang terakhir hipotesis ketujuh yaitu diduga bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap PDB melalui rasio Gini. Itu loh. Sebelumnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya teori. Yang pertama yaitu jenis dan cara pengumpulan data saya yaitu saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya teori. Yang pertama yaitu jenis dan cara pengumpulan data saya yaitu
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berbentuk data berbentuk atau partialis. Penelitian ini menggunakan data analisis data dan informasinya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa adanya pasangan struktural satu dan pasangan struktural yang kedua. Yang dimana yang kedua yaitu fact analysis. Nah, metode ini saya pilih adalah mengarah pada atau menuju pada analisis jalur dengan penembakan data partialis menggunakan software FFUS Group. Fact analysis merupakan metode statistik untuk menguji hubungan keusahawan antara variabel analisis toleransi antara regresi. Teknik ini digunakan untuk memungkinkan mengidentifikasi pengaruh langsung dari variabel eksogen atau variabel dependen terhadap variabel endogen atau dependen serta pengaruhnya tidak langsung yang dimediasi oleh variabel endogen, yaitu sesuai hipotesis yang saya bacakan sebelumnya, yaitu sebanyak 7, yang dimana pengaruh langsungnya atau direct effect yang dijelaskan secara langsung, kemudian pengaruh tidak langsung yang direct effect yang dijelaskan melalui variabel survei saya, yaitu ada pun yang ketiga itu adalah ujian optimasi. Pada dalam ujinya terdapat 4 ujian, yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, uji autokorelasi serta uji heterogeneisitas. Kemudian yang keempat, uji Sobel. Nah, uji ini yang membedakan antara regresi dengan uji fact analysis, di mana uji signifikansi variabel survei bisa dihitung dengan menggunakan Sobel test calculator for significance formation. Teman-teman bisa mengaksesnya juga, dan itu sudah tersedia. Kemudian yang kelima ada hipotesis atau uji partial. Dan saya ingin menggunakan uji partial karena dalam buku Durian untuk menjelaskan bahwa fact analysis bisa digunakan dalam partial atau kemudian uji koefisiensi determinasi. Ini yang terakhir bakal digunakan, yaitu uji besaran persen pengaruh variabel variabel dalam uji koefisien determinasi kita bisa melihat bahwa penelitian tadi relevan apa, dan penelitian kita ini bagaimana kontribusinya, berapa persen terhadap variabel. Nah, ini juga bisa mengidentifikasi bahwa variabel survei kita berkontribusi secara aktif dalam berapa persen untuk variabel kita. Jadi itu saja presentasi dari proses penelitian saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dalam saya presentasi, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.